Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini dipertemukan kembali dalam program Siraman Rohani Kristen. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sahabat-sahabat SK yang terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa juga untuk membagi program ini, men-share pada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sehingga mereka juga diberkati lewat program SRK ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami dari hari-hari yang lalu sampai saat ini, Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini juga di dalam kami melakukan aktivitas kami, Tuhan. Tuhan akan memberkati, menolong setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Nah, itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa di dalam surga, yang akan menuntun kami, yang akan membentengi hidup kami, yang akan membagari hidup kami Bapa di dalam surga sepanjang hari ini, tatkala kami melakukan aktivitas kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau buka pintu hati kami, jadikanlah hati kami Tuhan, jadikanlah hidup kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini, yaitu Sarah, si mandul yang memperoleh anak dari Tuhan. Sarah, si mandul yang memperoleh anak dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Sarah, maka tidak terlepas dari kehidupan Abraham. Karena apa? Karena Sarah adalah istri daripada Abraham. Itu sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah. Ia juga dan Sarah. Kata ia di situ adalah merujuk kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pernikahan Abraham dan juga Sarah, mereka tidak dikaruniai
anak oleh karena Sarah dikatakan mandul. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara logika manusia, maka Sarah tidak akan memperoleh anak oleh karena kemandulan yang ada di dalam dirinya. Tentunya ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memperoleh tantangan tersendiri di tengah-tengah keluarga itu. Bahkan bertahun-tahun mereka bergumul dan bergumul untuk memperoleh anak di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan memang sudah lazimnya ketika seseorang membentuk sebuah rumah tangga, maka sudah lazim Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mereka impi-impikan tentunya buah daripada pernikahan mereka itu ada hadir anak di tengah-tengah keluarga tersebut. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah berulang-ulang kali berjanji dan berjanji kepada keluarga ini, kepada Abraham, bahwa Abraham akan memperoleh anak. Bahkan juga firman Tuhan katakan bahwa yang mewarisi kekayaan, warisan yang dimiliki oleh Abraham adalah keturunannya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi kekurangan daripada Sarah ini adalah dia perempuan mandul. Nah lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada lagi harapan untuk memperoleh anak. Karena apa? Karena dari segi usia sudah mandul, bahkan juga usia mereka sudah sangat tua, bahkan dikatakan menopause. Inilah yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Tetapi Allah terus berjanji dan berjanji kepada keluarga ini. Bahkan berulang-ulang kali Allah menyatakan janjinya. Janji Allah yang pertama itu, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil Abraham dan tentunya juga dengan keluarganya, dengan istrinya, keluar dari kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, bahkan juga Tuhan sudah berjanji di situ, Tuhan akan membuat Abraham, keturunan Abraham, sebanyak bintang di langit, bahkan juga sebanyak pasir di pantai. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realisasi daripada janji kebenaran firman Tuhan ini tidak serta-merta langsung didapatkan oleh Abraham. Bahkan kurang lebih 25 tahun masa penantian mereka untuk menerima janji Tuhan tersebut. Nah, dengan rentan waktu yang demikian panjang, bahkan juga dengan usia yang semakin hari semakin bertambah, tentunya di tengah-tengah keluarga ini, amat terlebih Sarah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pikirannya bahwa itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan dalam Kejadian pasal 18 ya, juga dikatakan di situ bahwa Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dia ulangi, Allah terus berjanji, Allah terus mengulangi perjanjiannya kepada Abraham, kepada keluarga tersebut. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal yang ke-21 tersebut juga bagaimana Allah merealisasikan janjinya tersebut. Sarah adalah seorang perempuan yang mandul. Ketika janji Tuhan datang kepada Sarah, bahkan ketika Tuhan mengulangi perjanjiannya kepada Abraham,
ketika Sarah mendengarkan itu juga, dia juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham tersebut. Bahkan saudaraku, kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-18, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah tidak telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terhadap janji Allah ini sesungguhnya sangat-sangat berat sekali bagi Sarah untuk memahami, untuk percaya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Dikatakan tahun depan aku akan kembali datang, dan tahun depan Sarah istrimu akan melahirkan. Ketika Sarah mendengarkan ini, dia tertawa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena memang menyadari dari segi pikiran, dari segi fisik, tidak mungkin lagi Sarah untuk memperoleh anak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang sudah berjanji itu adalah Allah yang terus-menerus menepati janjinya. Dan janji Allah yang disampaikan kepada Abraham terus selalu diingatkan kepada Abraham dan juga Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan katakan tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan. Nah, kurang lebih 1 tahun. Tentunya ada proses yang dialami oleh Abraham, oleh Sarah. Tentunya dalam rentang waktu ketika janji terakhir yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham yang didengarkan oleh Sarah tersebut. Tahun depan engkau akan memperoleh anak. Nah, ada proses yang dialami oleh Sarah untuk menerima janji tersebut. Nah, di dalam proses itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam pembacaan kita tadi dalam kitab Ibrani tersebut dikatakan bahwa karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih setia Tuhan, maka Sarah yang mandul itu memperoleh seorang anak. Bagi Sarah, ini perkara yang tidak masuk akal dia. Bagi Sarah ini satu persoalan, ini satu perkara yang sulit dia pahami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pertanyaannya, adakah sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan yang menciptakan alam semesta, Dia jadikan alam semesta dari ketiadaan menjadi ada. Allah menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, dari tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa kemandulan yang dialami oleh Sarah adalah bagi Tuhan sesuatu hal, sesuatu perkara yang
kecil. Alam saja yang tidak ada, alam saja yang Dia ciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria menerima firman, ketika Maria mendengarkan berita yang dibawakan oleh malaikat sorgawi kepada dia, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria belum punya suami. Ya, tetapi ada berita, ada firman bahwa dia akan melahirkan. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mampu, Allah bisa melakukan sesuatu perkara yang di luar logika manusia. Allah mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang dialami oleh Sarah. Sarah si perempuan mandul memperoleh anak dari Tuhan. Janji Allah adalah janji yang setia. Ya. Ketika Allah sudah berjanji, maka Allah tidak pernah mengingkari janjinya tersebut. Berbeda dengan kita manusia. Ketika kita berjanji kepada sahabat kita, ketika kita berjanji kepada saudara kita, ketika kita berjanji kepada anak cucu kita, maka seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji itu tidak kita tetapi. Tetapi Allah ketika Dia berjanji kepada umatnya, maka janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mau naik ke sorga. Ketika Yesus Kristus mau meninggalkan murid-muridnya, Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa penyertaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini pun Tuhan masih tetap bekerja di tengah-tengah dunia ini. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pandangan yang mengatakan bahwa Allah tidak bekerja lagi saat ini. Mereka mengasumsikan kalau Allah bekerja sampai saat ini, mengapa dunia semakin hari semakin mengalami kerusakan? Mengapa kejahatan semakin meningkat? Mengapa perbuatan-perbuatan yang tidak baik masih ada di tengah-tengah dunia ini? Mereka asumsikan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau tegaskan Bapak Ibu bahwa Allah terus bekerja sampai saat ini, bahkan sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Karena apa? Karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan satu lagu pujian mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Adakah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sudah pernah melihat bahwa matahari terlambat bersinar, bahwa matahari terlambat muncul? Saya pikir tidak ada Bapak Ibu. Matahari tidak akan pernah terlambat untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka janji Tuhan lebih daripada itu. Artinya Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan yang berjanji itu akan menggenapi janji-janjinya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Dan itulah yang dialami oleh Sarah. Berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan janjinya kepada Abraham dan juga kepada Sarah.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka janji itu direlasikan di dalam kehidupan Sarah. Dan oleh karena iman, maka Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan keturunan bagi Abraham dan juga bagi Sarah. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman itu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, bagaimanapun situasimu dan keadaanmu saat ini, bagaimanapun persoalanmu saat ini, saya mau katakan, ketika engkau mempunyai iman, maka iman itu akan memberikan kekuatan kepada engkau sehingga engkau mampu menjalani hari-hari kehidupanmu, sehingga engkau mampu keluar dari setiap persoalan yang engkau alami. Karena iman, Sarah memperoleh kekuatan. Itu sebabnya milikilah terus iman di dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Kau adalah Allah yang setia akan janji-janji-Mu Tuhan. Ketika Engkau berjanji ya Bapa di dalam sorga, maka Engkau tidak akan pernah ingkar dari janji-Mu itu Tuhan. Yang walaupun dalam kehidupan kami ini kami seringkali tidak setia Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kami ini kami seringkali jauh daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Engkau adalah Allah kami yang setia Tuhan. Dan itu sudah Engkau buktikan, itu sudah Engkau nyatakan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan Abraham, khususnya di tengah-tengah kehidupan Sarah yang mempunyai pergumulan hidup, yang mempunyai kekurangan di dalam hidupnya, di mana ia Tuhan mengalami kemandulan, bahkan juga usianya sudah sangat-sangat tua, yang secara logika manusia tidak mungkin lagi Tuhan untuk memperoleh seorang anak. Tetapi Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang besar, adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang setia, adalah Allah yang setia akan janjinya yang sudah Dia sampaikan kepada Abraham. Kalau Tuhan boleh menciptakan alam semesta beserta dengan isinya dari ketiadaan menjadi ada, maka perkara kemandulan yang dialami oleh Sarah adalah itu perkara kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan boleh menghadirkan seorang anak kepada Maria, walaupun Maria belum mempunyai suami, tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kedaulatan daripada Tuhan, maka Maria memperoleh anak. Demikian juga dengan Sarah Tuhan, walaupun dia mandul, walaupun dia sudah tua, tetapi oleh karena Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu, maka Tuhan sanggup mengadakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Demikian juga kiranya kami Bapa di dalam surga. Mungkin secara logika manusia ya Bapa di dalam surga, kami berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar Bapa di dalam surga. Secara logika manusia Tuhan, tidak ada lagi jalan keluar ya Bapa di dalam surga. Tetapi Bapa di dalam surga, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa di dalam surga. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu ya Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga, maka lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa di dalam surga, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa masih ada harapan Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada harapan, maka Tuhan memberikan harapan itu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Bapa di dalam surga, kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan jawaban, bahwa Tuhan yang menjadi
penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berbuat memberkati Tuhan. Setiap sahabat-sahabat SRK yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka. Memberkatilah Engkau Tuhan atas pekerjaan mereka Bapa. Memberkatilah Engkau ya Bapa di dalam surga, dalam setiap rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, biarlah kiranya mereka Bapa di dalam surga dalam melakukan aktivitas mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.